Baiklah, di video pertama kita sudah membahas tentang konsep biaya per unit. Di video kali ini kita akan membahas tentang just in time. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Azara. Saya akan melanjutkan video kedua tentang just in time. Submaterinya adalah yang pertama, konsep dasar just in time. Yang kedua, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang ketiga, konsep backflash costing. Yang keempat, hubungan just in time dengan backflash costing. Dan yang kelima, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Konsep dasar just in time atau JIT. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang ataupun stocking cost. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama adalah produksi just in time. Adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi. Merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Terdapat 4 perbedaan antara just in time dan tradisional. Yang pertama, just in time menggunakan pull system, sedangkan tradisional menggunakan push system. Yang kedua, just in time menggunakan persediaan dalam jumlah kecil, sedangkan tradisional persediaan dalam jumlah banyak. Yang ketiga, just in time kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Selanjutnya yang keempat, karyawan berkeahlian ganda, sedangkan di tradisional karyawan hanya spesialis. Akan saya jelaskan sedikit. Pada sistem just in time, perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi jika ada permintaan oleh pemesanan pelanggan yang sudah pasti. Oleh karena itu, kegiatan produksi pada metode just in time ditetapkan pada permintaan pelanggan. Dari segi jumlah stok, metode just in time mempunyai stok yang sangat sedikit. Dalam sistem tradisional, perusahaan tidak mempertimbangkan struktur dan kondisi produksi dan melakukan kegiatan proses produksi secara massal. Oleh karena itu, sistem tradisional dapat disimpulkan lebih banyak produk daripada permintaan diproduksi. Selanjutnya, dalam hal kualifikasi tenaga kerja. Dalam sistem tradisional, karyawan umumnya sekedar dapat menjadi ahli di keahlian tertentu. Staf dilatih dengan tujuan hanya menghasilkan spesialis. Dibandingkan pada sistem just in time, karyawan produksi harus dapat mengoperasikan seluruh mesin pada kegiatan produksi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi. Menggunakan cara ini, karyawan bukan menjadi ahli di bidang tertentu, tetapi bisa menjadi ahli di bidang apapun. Dalam sistem tradisional, produk diproduksi dalam jumlah banyak. Kemudian ketika terdapat produk yang cacat, produk dipastikan memiliki kesempatan terbawa arus saat dikirimkan ke pelanggan. Dalam metode just in time, perusahaan memproduksi barang dalam jumlah terbatas, sehingga dalam sistem just in time, permasalahan kualitas menjadi sangat penting. Kualitas produk yang diproduksi membutuhkan kesempurnaan dan tidak memiliki toleransi ketika terdapat produk cacat. Selanjutnya, konsep backflash costing. Backflash costing merupakan suatu metode costing untuk mengakumulasikan biaya dengan menyederhanakan sistem costing di mana mempersingkat pencatatan akuntansi atas aliran biaya manufaktur. Backflash costing diterapkan untuk perusahaan dengan proses produksi berlangsung sangat cepat, sehingga pencatatan akuntansi tradisional tidak memadai lagi karena selalu ketinggalan. Tujuan dari backflash costing adalah mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Backflash costing menunda pencatatan beberapa journal entry hingga akhir masa produksi atau akhir siklus penjualan.
sehingga biaya untuk penerapannya lebih rendah dibandingkan dengan sistem job order dan proses costing. Selanjutnya adalah hubungan just-in-time dengan backflash costing. Hubungan just-in-time dengan backflash costing terletak pada penggunaan backflash costing sebagai metode perhitungan biaya dalam lingkungan operasional just-in-time. Backflash costing adalah pendekatan penghitungan biaya produk yang digunakan dalam lingkungan operasional just-in-time, di mana pada penghitungan biaya ditunda hingga barang selesai, sehingga menghemat biaya akuntansi dan proses. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan dengan siklus produksi pendek, produksi komoditas, dan persediaan rendah atau konstan. Dengan just-in-time, bahan baku diterima tepat waktu untuk masuk ke produksi. Bagian-bagian yang diproduksi selesai tepat waktu untuk dirakit menjadi produk, dan produk selesai tepat waktu untuk dikirim ke pelanggan. Yang terakhir adalah analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Akan tetapi, metode persediaan periodik memberikan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Ayat jurnal yang digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar, dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik. Demikian pula tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflash. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan. Sekian dari saya, terima kasih. Video ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nevi IGST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.